Halo, apa kabar guys? Kali ini aku akan bahas film Troll tahun 2022. Gak usah lama-lama, yuk kita bahas filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak dan ayah sedang menceritakan dongeng troll. Di akhir film kita bahas ya guys ceritanya. Iya Ganeng. Kamu nanya. 10 tahun kemudian di pantai Atlantik Norwegia Barat Laut, para ilmuwan sedang mencari fosil dinosaurus. Mereka sudah berada di sana selama 6 bulan, tapi tak mendapatkan hasil apapun. Dan akhirnya, Profesor Nora menemukan fosil dinosaurus. Dia mengatakan ayahku selalu mengajariku agar jangan pernah menyerah, kehilangan dan keyakinan. Lalu screen pindah ke pegunungan, Dover. Para warga di sana menolak pembangunan jalur kereta api. Saat bom sudah diledakkan, terdengar suara misterius di dalam terowongan. Lanjut, Kang. Maksudnya lanjut. Oke, baik Neng. Berpindah lagi ke markas Angkatan Bersenjata Norwegia di Oslo. Operator mengabarkan ada aktivitas seismik tinggi di Dovre dan mengirim 2 jet. Jenderal langsung mengabarkan kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri membutuhkan ahli, geolog, arkeolog, biolog. Screen berpindah lagi. Para ilmuwan sedang merayakan penemuannya mereka. Lalu datang Angkatan Udara untuk menjemput Profesor Nora ke Oslo. Para ahli pun dikumpulkan. Yang ada di sana berbeda pendapat. Jenderal mengatakan bahwa peristiwa di Dovre bersifat geologis. Tapi Profesor Nora berbeda dengan yang lain, dia mengatakan itu seperti jejak kaki. Para ahli di sana dibuat kebingungan oleh pendapat Profesor Nora. Lalu Sigrid datang memberi video yang sudah diretas dari salah satu pendemo di gunung. Record. Bingo. Screen berpindah ke Lesja daerah dekat pegunungan Dovre. Para lansia yang sedang bersantai. Si kakek heran entah kenapa anjingnya menggonggong terus-menerus, seperti gila. Si nenek seperti mendengar suara sesuatu. Si kakek kurang jelas ya pendengarannya guys. Alis torek. Kembali lagi ke Oslo. Mereka masih berdebat tentang apa yang terjadi di Dovre. Nora menegaskan bahwa dia melihat 2 kaki dan tangan. Andreas mengajak Nora ke Lesja karena ada aktivitas dan dijadikan penasihat ilmiah. Andreas ditugaskan untuk menjaga Nora. Mereka pun akhirnya berangkat menuju Lesja. Nora menceritakan tentang ayah dan ibunya. Ibunya yang telah meninggal sejak Nora berusia 10 tahun. Mereka pun tiba di Lesja. Nora disambut oleh Kapten Christopher. Kapten menjelaskan kejadian di sana. Ada sesuatu datang dari arah sana, menyeberangi sungai lalu melewati lembah. Jejak berhenti 20 km dari selatan di pegunungan. Kapten bertanya kepada Nora, apakah ada dinosaurus tersesat di pegunungan Norwegia? Kamu nanya. Kapten Chris. Lanjut aku yang Kang. Oke, Neng. Nora bertanya kepada pasangan lansia. Si kakek mengatakan seolah-olah kami sedang berada di bawah bayangan gunung. Dan gunungnya bergerak. Si nenek mengatakan seperti mendengar suara sesuatu di gunung. Neng juga kan punya gunung ya, haha. Andres, Nora, dan Chris pergi keluar karena tidak mendapatkan keterangan jelas dari pasangan lansia. Nora tiba-tiba mencium bau sesuatu. Dia jadi teringat mitos sejak kecil. Mereka pun pergi ke pegunungan. Di tengah perjalanan, Nora kepikiran ayahnya. Lanjutan, Kang. Singkat cerita mereka pun tiba. Ayah Nora kaget. Kedatangan mereka karena Nora dan ayahnya sudah lama tak bertemu. Maksudnya gimana? Si ayah atau Nora yang kaget? Yang intinya semuanya kaget udah Neng, jangan dibahas, aku yang salah. Oh,
Ayah Nora menjelaskan, di tahun 1943 Nazi menyuruh tawanan perang Rusia membangun jalur kereta Norland ke Bodo. Lalu pembangunan dihentikan karena ada sesuatu di gunung. Bukti dan saksi dihilangkan. Lalu Nora menunjukkan video yang telah diretas oleh Sigrid. Dan mengatakan telah melacak jejak kaki, tapi jejaknya berhenti. Lalu untuk mengingatkan ayahnya jangan ada fantasi karena kita sudah lama membahas ini. Lalu mengatakan kupikir ada sesuatu dalam pekerjaanmu yang dapat menunjukkan ke arah yang benar. Ayah kenal pegunungan ini lebih dari siapapun. Ayahnya mengatakan Norwegia punya hukum maksimum jika melakukan kontak dengan troll sampai tahun 1840. Nora sampai sekarang masih belum percaya tentang cerita ayahnya dari masa kecil. Ayahnya Nora menceritakan tentang kejadian 1000 tahun yang lalu troll berkeliaran di Norwegia. Nora tidak mau membahas itu lagi karena itu takhayul. Hanya Andreas yang bersimpati kepada ayah Nora. Lalu Nora menanyakan kenapa hanya ayah yang tahu. Ayahnya mau dimasukkan penjara saat mau berhasil mengungkapnya. Mereka pun pergi ke gunung. Di tengah perjalanan ayah Nora mengatakan, itu berarti pria bisa jadi itu ogres. Ayah Nora menyuruh berhenti di sini. Selama ini ayahnya Nora dianggap gila dan pernah masuk klinik psikiatri dan kehilangan pekerjaannya. Nora berpikir kondisi ayahnya lebih baik sekarang. Tror kanske bara att jag ska... Nora meminta ayahnya berhenti berfantasi. Ayahnya mengatakan troll bukan fantasi karena mereka terbuat dari tanah dan batu yang sulit untuk dilacak. Mereka berdebat tentang troll dan dinosaurus. Tiba-tiba, semua pun kaget. Aku nggak kaget. Masa? Iyalah. Bodoh. Kita lanjut lagi. Mereka pun tiba di Oslo. Nora menyuruh ayahnya jangan sebutkan kata troll. Beklagar. Ayah Nora mengatakan jika membangun rel kereta melewati pegunungan Dovre. Itu sama saja mengejek alam. Ayah Nora pun diusir karena dianggap gila. Perdana Menteri menyerahkan semuanya ke militer. Nora dan ayahnya berdebat lagi. Aduh. Ayahnya bersikeras pada teori dongeng. Lalu ayahnya menjawab, jika kau begitu yakin, untuk apa kau datang padaku? Setelah berdebat begitu panjang, mereka pun akur kembali dan memutuskan untuk ikut ke Kapten Chris. Kapten Chris awalnya menolak, tapi Nora memohon untuk ikut. Kapten pun mengizinkan asalkan patuhi perintah. Para militer bersiap-siap menunggu kedatangan troll. Nora dan ayahnya sedang menceritakan masa kecilnya tentang dongeng troll dan mendiang ibu Nora. Tiba-tiba ada prajurit yang melapor ke Kapten Chris. Ayah Nora mengatakan troll tahu keberadaan kita. Kapten meminta izin pusat. Jenderal pun memerintahkan melepaskan tembakan. Ayahnya Nora mengatakan itu hanya membuatnya marah. Lalu kapten memerintahkan pasukannya mundur. Para militer terus-menerus menembaki troll, tapi tidak mempan. Di saat ayah Nora sedang mencoba menenangkan troll. Tank malah menembaki troll. Aduh ya teh, kalah nembak. Tuh, jadi we marah. Ih, jadi kesel ke tank malah nembak. Di saat sekarat, ayah Nora memberi petunjuk. Istana raja dan rumah. Ayah Nora pun meninggal lah. Dia pun meninggal. Keesokan harinya Kapten Chris mengabarkan telah melacak dengan pesawat nirawak. Troll berhenti di lembah dan telah menyiapkan serangan udara. Nora menyarankan bagaimana jika dongeng ada benarnya. Chris sepertinya kurang setuju, tapi Andreas teringat perkataan ayah Nora.
Kittlesen telah menambahkan kesalahan pada lukisannya. Troll tak tahan sinar matahari tapi sebenarnya troll berkeliaran siang hari. Nora menyarankan menyerang troll menggunakan lonceng gereja. Ia menjelaskan mitos kuno tentang troll melempar batu ke gereja. Troll sangat benci lonceng gereja. Perdana Menteri meminta saran Andreas. Tapi Kapten memotong pembicaraan mereka dan mengatakan kita menghadapi musuh yang tak seperti biasanya. Senjata modern kita tidak efektif. Ih, efektif. Kali ya. Hehe maaf, iya itu efektif. Semuanya pun setuju dengan Nora. Troll terdeteksi di Tenggara. Para pengunjung di Taman Petualangan Hundervossen Lillehammer berlarian menyelamatkan diri masing-masing. Dan tak lama Heli pun datang membawa lonceng. Di tengah kepanikan seorang ayah yang sedang mencari anaknya, satu Heli pun jatuh di baledok troll. Ya, satu lagi kena. Saat Heli terjatuh, tiba-tiba troll menyelamatkan bocah yang mau terhantam Heli. Film pun tamat. Tapi bohong. Lanjut lagi, kemunculan troll pun langsung viral di media asing maupun lokal. Kabar troll pun tersebar luas ke penjuru dunia yang selama ini ditutupi oleh pemerintah. Di salah satu media ada menyebutkan troll menuju Oslo. Nora, Chris, dan Andreas pulang ke markas. Chris mengatakan tak ada yang bisa menangani ini lebih baik. Kembali lagi ke ruangan rapat. Dia mengatakan kalau kita memiliki rudal yang belum diizinkan untuk digunakan. Jenderal menjawab, sarannya itu bertentangan dengan semua yang diperjuangkan angkatan bersenjata. Belum lagi kerusakan yang fatal. Perdana Menteri kaget karena tidak mengetahui rudal tersebut. Singkat cerita, warga Oslo dan sekitarnya pun dievakuasi karena keadaan darurat. Andreas memilih ikut Nora dan mengundurkan diri sebagai penasihat Perdana Menteri. Di tengah kemacetan Nora yang sedang melihat buku mitos troll. Sinding, yang artinya penjaga gerbang. Andreas teringat nama Rikard Sinding, pejabat senior di Istana Kerajaan, yang dulu dia bertemu saat melakukan kunjungan ke Istana Kerajaan. Sinding artinya kerajaan atau istana. Nora teringat pesan terakhir ayahnya. Mereka akhirnya pergi ke Istana Kerajaan. Mereka pun tiba di Istana Kerajaan. Dan ketika sedang cekcok, Rikard Sinding pun keluar. Rikard Sinding pun sudah menduga Nora akan datang. Rikard justru lebih mengenal Nora daripada Andreas. Bisa gitu ya? Karena Rikard sudah lama mengenal ayah Nora dan menghormatinya. Dan mereka pun dibawa ke rumah Raja Troll yang berada di bawah Istana Kerajaan yang selama ini disembunyikan. Nora pun kaget melihat tulang belulang troll. Rikard menjelaskan selama kristenisasi Norwegia, Saint Olaf menyucikan negeri dari semua yang tak sesuai dengan keyakinan baru. Dia tahu bahwa troll tidak ada, bahkan untuk troll. Yang lebih berharga daripada keluarga. Para troll dibantai. Tapi mereka menyelamatkan salah satu anak Raja Troll dan memancingnya ke dalam pegunungan Dovre dan memenjarakannya. Selama ini benar, ayahnya Nora Raja ingin kembali ke istananya. Lalu Nora menyenter tulang troll dan mengatakan dari gelap datang, dalam terang hilang. Kita melihatnya saat siang, tapi apa kena sinar matahari langsung? Mustahil kita melihatnya di siang bolong. Itu tak membantu, tak bisa kita kontrol. Ternyata troll tidak tahan sinar ultraviolet. Lalu Nora meminjam mobil di istana, troll pun tiba di Oslo. Para tank menembaki troll. Nora meminta bantuan Chris untuk memancing troll menjauhkan dari pusat kota menuju ke Berg. Chris membawa rekannya dari pasukan pertahanan. Andreas menghubungi Sigrid untuk meretas sistem karena jet akan menembaki kota Oslo. Dan Sigrid menyanggupinya. Chris pun membantu Nora dan meminta bantuan Amir dan yang lainnya. Amir pun tiba beserta yang lain. Jet sudah mengunci target dan menunggu perintah. Saat Jet mau menembak, Sigrid berhasil meretas sistemnya.
Troll pun berbalik arah dan mengejar Nora. Chris memerintahkan para pasukan untuk bersiap-siap. Di perjalanan tengkorak terjatuh. Raungannya pun terdengar sampai ke rumah saya dan menggegerkan warga setempat. Hehe. Terjadilah kejar-kejaran. Akhirnya Sigrid pun ketahuan telah meretas sistem jet. Ih, si itu lagi. Nora pun sampai. Pas mau ditincak, para tentara mengalihkan perhatian troll. Saat rudal mau ditembakkan. Puas ya. Rudal pun dibatalkan. Akhirnya Nora pun berhasil. Pas troll mau mati, Nora mematikan lampu-lampu tersebut. Karena menurutnya ini salah, karena Nora tidak ingin membunuh, Nora mengusir troll dan akhirnya troll mati oleh sinar matahari. Sama seperti yang diceritakan ayah Nora di awal film 13 Troll Mati, dahulu kala ada pernikahan makhluk troll. Dan 13 troll mabuk dan lupa waktu. Lalu matahari terbit dan sinar yang membuat mereka menjadi batu. Datang Perdana Menteri dan yang lainnya. Andreas pun memutuskan untuk menjadi penulis. Tamat. Terima kasih guys kepada kalian yang telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Saya bersama Sineng izin pamit undur diri. Dadah gah. Jangan lupa subrek ya.